bahwa penurunan harga tidak menggoyahkan keyakinan jangka panjang terhadap aset digital. Tidak ada perubahan pada strategi Metaplanet. Kami akan terus mengakumulasi Bitcoin secara stabil, memperluas pendapatan, dan bersiap untuk fase pertumbuhan berikutnya, tegas Gerovitz. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 7 Februari 2026 saya update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Tether kembali menunjukkan taringnya. Tidak puas hanya menjadi raja stablecoin, Tether kini semakin agresif memperluas cengkramannya di infrastruktur keuangan digital global. Tether menggelontorkan investasi strategis sebesar 100 juta dolar ke dalam Anchorage Digital. Langkah ini bukan sekedar investasi biasa, melainkan sinyal kuat bahwa adopsi kripto di level institusi sedang memasuki babak baru yang lebih matang dan terregulasi. Dalam kesepakatan terbarunya, investasi Tether berbentuk ekuitas yang menempatkan mereka sebagai salah satu pendukung utama Anchorage Digital. Bagi yang belum familiar, Anchorage bukanlah pemain baru. Anchorage adalah satu-satunya bank kripto di Amerika Serikat yang memegang piagam federal charter dari OCC, Office of the Comptroller of the Currency. Investasi bertujuan untuk memperkuat infrastruktur keuangan bagi klien institusional. Paolo Ardoino, CEO Tether, menegaskan bahwa kemitraan ini akan membawa stabilitas dan keamanan lebih tinggi ke dalam ekosistem aset digital, menggabungkan likuiditas masif Tether dengan standar keamanan tingkat bank milik Anchorage. Mengapa Anchorage Digital? Jawabannya terletak pada kepatuhan regulasi. Di tengah ketidakpastian hukum yang sering membayangi industri kripto, Anchorage menawarkan tempat berlindung yang aman bagi institusi. Dengan adanya dana segar dari Tether, rencananya akan digunakan Anchorage untuk meningkatkan kapabilitas layanan kustodian mereka serta memperluas jangkauan operasional secara global. Melansir melalui laporan yang ada, perusahaan berfokus pada layanan kripto natif yang memenuhi standar kepatuhan ketat, menjadikannya mitra ideal bagi Tether yang sedang meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Investasi ini juga mempertegas transformasi Tether. Melalui divisi investasinya, Tether kini tidak hanya mencetak US dollar, tetapi aktif merambah ke sektor mining OS, Bitcoin, kecerdasan buatan, AI, hingga infrastruktur pembayaran P2P. Dengan menggandeng Anchorage, Tether ingin memastikan bahwa ketika gelombang besar investor institusi benar-benar masuk, mereka sudah memiliki infrastruktur yang siap, aman, dan tentunya didukung oleh likuiditas US dollar. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Setelah kemarin Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 10%, saat ini dalam 24 jam terakhir Bitcoin mengalami rebound hampir 9%, menandakan pemulihan signifikan pasca tekanan koreksi. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Bank Sentral Cina PBOC kembali mempertegas posisi tangan besinya terhadap industri aset digital. Dalam pengumuman mengejutkan, regulator Cina memperluas cakupan larangannya secara spesifik menargetkan sektor stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata real world asset. Langkah ini mematahkan spekulasi pasar yang sempat berharap Cina akan melunak mengikuti jejak tetangganya, Hong Kong. Alih-alih membuka pintu, Beijing justru memasang gembok tambahan. Jika sebelumnya larangan berfokus pada perdagangan dan penambangan, aturan terbaru ini menutup celah bagi entitas domestik yang mencoba bermain kucing-kucingan. PBOC secara eksplisit melarang perusahaan Cina atau entitas yang dikendalikan oleh warga Cina untuk menerbitkan aset kripto di luar negeri tanpa izin resmi. Larangan ini tidak main-main. Melansir melalui laporan yang ada, regulator menilai bahwa stablecoin dan tokenisasi berpotensi mengganggu kedaulatan moneter dan menjadi sarana pelarian modal yang canggih.
Sektor RWA yang mendigitalkan aset fisik seperti properti atau obligasi ke dalam blockchain sebagai jaminan antara keuangan tradisional dan kripto. Namun bagi Beijing ini adalah resiko sistemik. Tokenisasi dikhawatirkan dapat digunakan untuk menyelundupkan kekayaan keluar dari batas negara melewati kontrol ketat pemerintah. Selain itu, stablecoin dianggap sebagai pesaing langsung bagi mata uang digital bank sentral mereka sendiri. Sentimen keras ini sejalan dengan tren global di mana regulator semakin waspada terhadap dampak dari stablecoin dan tokenisasi. Pengumuman ini menekankan bahwa aktivitas bisnis terkait mata uang virtual tetap dikategorikan sebagai aktivitas keuangan ilegal di Cina daratan. Langkah Cina ini mengirimkan sinyal dingin ke pasar, khususnya bagi proyek-proyek stablecoin dan tokenisasi yang memiliki exposure di Asia Timur. Para pelaku industri harus ekstra hati-hati dalam memastikan kepatuhan hukum jika tidak ingin terseret dalam jerat hukum lintas negara. Bagi investor, ini adalah pengingat bahwa meskipun adopsi kripto meluas, tembok besar regulasi di ekonomi terbesar kedua dunia ini masih berdiri kokoh dan bahkan semakin tinggi. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri nanti di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Hunter Horsley dari Bitwise terpantau mentransfer sebanyak 244 Bitcoin ke Cumberland DRW. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini. Di saat investor retail panik dan mayoritas institusi mulai wait and see akibat badai pasar yang menghantam harga Bitcoin ke level $60.000, satu pemain dari Asia menunjukkan nyali ganda. Metaplanet dengan tegas menyatakan tidak akan mundur satu langkah pun dari strategi akumulasi Bitcoin. Hal ini dinyatakannya di tengah sentimen pasar yang sedang berada di titik terendah. Extreme Fear menyusul melalui laporan yang ada. CEO Metaplanet, Simon Gerovitz, untuk menenangkan para pemegang saham di tengah badai volatilitas, ia menegaskan bahwa penurunan harga tidak menggoyahkan keyakinan jangka panjang terhadap aset digital. Tidak ada perubahan pada strategi Metaplanet. Kami akan terus mengakumulasi Bitcoin secara stabil, memperluas pendapatan dan bersiap untuk fase pertumbuhan berikutnya, tegas Gerovitz. Langkah visioner ini diambil meskipun saham Metaplanet di Bursa Efek Tokyo TSE sempat tertekan akibat aksi jual panik yang melanda sektor saham teknologi dan kripto global. Keberanian Metaplanet bukan tanpa resiko. Dengan harga Bitcoin yang terkoreksi tajam dari rekor tertingginya di $126.000 pada Oktober tahun lalu, nilai portofolio perusahaan kini mengalami tekanan unrealized loss yang signifikan. Melalui data terbaru yang ada, Metaplanet saat ini memegang 35.102 Bitcoin. Meskipun angka ini masih jauh dari kepemilikan Bitcoin oleh MicroStrategy, posisi Metaplanet sebagai salah satu corporate treasury terbesar semakin tidak tergoyahkan. Langkah ini menjadi antitesis dari kepanikan pasar. Di saat weak hands mulai melepaskan asetnya, Metaplanet justru melihat sebagai peluang diskon. Konsistensi ini mirip dengan strategi dari Michael Saylor yang menjadikan volatilitas sebagai teman, bukan musuh. Manuver Metaplanet memberikan sinyal penting bahwa di level institusi, penurunan harga saat ini masih dianggap sebagai fase akumulasi, bukan distribusi. Namun resiko tetap mengintai. Jika harga Bitcoin terus mengalami penurunan, tekanan pada neraca keuangan perusahaan Metaplanet akan semakin berat, yang berpotensi memicu efek domino di pasar saham. Untuk detailnya, kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Metaplanet di sini. Ya oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 303.120 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 1,3 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih
lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian mencoba untuk melakukan trading di market futures, karena hal ini sangat berbahaya bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto tapi kalian ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 7 Februari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami lonjakan kenaikan setelah kemarin mengalami koreksi di bawah 1,1 M. Hari ini Bitcoin naik hampir 8% dalam 24 jam terakhir. Kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama, mulai dari Ethereum, XRP, BNB, Solana, Tron, Dogecoin, Cardano, dan masih banyak lagi aset yang mengalami kenaikan karena Bitcoin mengalami kenaikan juga. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 7 Februari 2026. Dan besok di tanggal 8 Februari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.